Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kembali DKM Salahuddin Kalibata melakukan program. Kali ini programnya adalah Pekan Literasi, yang kita memang lebih condong ke arah milenial. Nama programnya adalah Dakwah Milenial, Dakwah Literasi, di mana insya Allah dalam minggu ini 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu, kita akan membedah buku, 3 buah judul buku, di mana ketiga orang penulis dari buku-buku tersebut adalah ASN atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk hari ini kita akan melakukan bedah buku, di mana buku ini berjudul Membangun Rumah di Bawah Tanah, yang ditulis oleh Bapak Ahmad Dahlan atau biasa dipanggil Mas Dad. Di sini sudah ada 2 orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Ustadz Dr. Ahmad Anuri. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Narasumber kita yang kedua adalah penulis buku ini, Membangun Rumah di Bawah Tanah, yaitu Pak Ahmad Dahlan atau biasa kita akan seterusnya kita panggil Mas Dad. Selamat datang Pak Mas Dad. Siap, selamat datang juga. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai bedah buku kali ini, saya akan membacakan profil dari 2 orang narasumber kita hari ini. Mungkin yang pertama profil dari penulis buku, karena kajian kita hari ini adalah bedah buku, dan buku ini ditulis langsung oleh Pak Ahmad Dahlan. Profil beliau adalah lahir di Tegal pada 18 September 1971, memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak laki-laki. Beliau tinggal di suatu daerah di Kabupaten Bandung, lulusan S2 Manajemen Pemasaran dari perguruan tinggi swasta di Bandung. Beliau juga saat ini berkantor di KPP Minyak dan Gas Bumi. Beliau pernah beberapa kali mengajar di Balai Diklat Keuangan Sumatera Utara, BDK Cimahi, STIE Pasundan Bandung. Dan untuk saat ini beliau aktif menjadi kontributor artikel di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta banyak menulis baik itu di Facebook maupun blog pribadinya. Untuk narasumber yang kedua kita, Bapak Ustadz Dr. Ahmad Anuri. Profil beliau adalah Doktor Ahli Tafsir Al-Quran, salah satu dosen pasca sarjana di Universitas Unisma atau Universitas Islam 45 Bekasi, koordinator pembina mu'alaf, tokoh masyarakat Maluku, lalu salah satu dari bidang dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Beliau membidangi bidang dakwah, Ustaz, ya. Dan beliau juga seorang penulis. Salah satu bukunya adalah bukunya berjudul Rahasia di Balik Usia 40 Tahun. Oke, kita masuk ke acara bedah buku kali ini. Buku ini cukup menarik dari judulnya, Membangun Rumah di Bawah Tanah. Cukup menggelitik untuk dibaca, isinya juga ringan tapi cukup bermakna. Untuk mengetahui asal-usul buku ini bisa ditulis dan bagaimana memilih judulnya, kita kasih kesempatan kepada penulis kita, Pak Ahmad Dahlan atau Mas Da, untuk sedikit menyampaikan
kata-katanya. Silakan Pak Mas. Baik, terima kasih Mas Bustami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya semenjak saya belajar menulis kira 3 tahun yang lalu, saya membiasakan diri untuk kalau setiap ada peristiwa, saya berusaha untuk menangkap apa makna dari peristiwa itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa disampaikan, maka saya tulis. Nah, sesuatu itu bisa bermacam-macam ya Pak Ustaz. Bisa sesuatu yang hanya lelucon saja, atau sesuatu yang berupa pelajaran atau nasihat. Nasihat itu misalnya ada sesuatu peristiwa yang baik sekali yang harus kita ikuti, atau kebalikannya ada sesuatu peristiwa yang buruk sehingga jangan diikuti. Peristiwa-peristiwa itu kemudian saya tulis, kemudian saya sebarkan di media sosial atau di blog. Harapannya pelajaran itu nanti akan menjadi pelajaran banyak orang, buat saya sendiri utamanya. Kemudian setelah ditulis, disebar, kemudian akan harapannya ada yang membaca, kemudian bisa mengambil maknanya. Memang di tulisan-tulisan itu tidak jelas, ini pelajarannya ini tidak saya tulis seperti itu. Harapannya pembaca itu akan menangkap dengan sendirinya. Pembaca yang cerdas biasanya, oh ini maksudnya ini. Jadi saya plotnya terbuka, setiap tulisan plot saya terbuka. Jadi setiap membaca bisa memaknainya sendiri. Nah, termasuk kemudian salah satu peristiwa yang saya tulis itu adalah yang mungkin beberapa peristiwa yang menurut saya paling berkesan. Salah satunya adalah ketika saya mendengarkan ceramah di Masjid Kalibata ini pada saat khutbah Jumat, temanya tentang berbagi. Dia menceritakan tentang ada keluarga di Arab Saudi yang begitu baik, ada pokoknya diceritakan di ini nanti jadi salah satu di tulisan di dalam buku ini ya. Dan saya di situ sampai terharu ya, mendengar Pak Ustadznya ceramahnya juga sambil terharu seperti tersentak-sentak kayak menahan tangis. Saya jadi ikutan terharu pada saat itu. Judul tulisan itu kemudian saya kasih judul Membangun Rumah di Bawah Tanah. Nah, itu salah satu tulisan yang saya sebar itu. Dan salah satu tulisan yang menurut saya paling berkesan dan ketika disebar juga jadi viral. Nah, dari kumpulan-kumpulan tulisan itu belakangan banyak yang mengusulkan untuk dijadikan buku. Lalu jadilah buku ini. Awalnya ada beberapa kemungkinan judul. Ada 2 yang menurut saya waktu itu saya punya pikiran jadikan judul. Itu yang pertama ini Membangun Rumah di Bawah Tanah. Yang kedua, kalau saya mati bagaimana? Itu juga menurut saya berkesan. Itu peristiwa tentang orang yang selama ini banyak menyantuni anak yatim, bukan hanya menyantuni tapi memberdayakan panti-panti yayasan sosial untuk bisa menghidupi pantinya di kemudian hari. Dia sampai berpikir, nanti kalau saya mati, anak yatim itu bagaimana gitu? Itu bisa saya tulis. Itu menurut saya berkesan juga. Ada 2 judul tulisan itu yang paling berkesan. Kemudian saya konsultasi dengan yang teman-teman saya yang juga penulis, kira-kira judul yang mana yang paling bagus. Nah, jadilah judul Membangun Rumah di Bawah ini. Dan alhamdulillah hari ini saya dipertemukan di acara ini dengan narasumber yang waktu itu khotbah tentang membangun rumah di bawah ini, yaitu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Mungkin itu kembali saya dulu Mas, silakan Mas. Ya, kebetulan saya sudah menamatkan buku ini. Memang cukup menarik, ringan, tapi mengena gitu. Jadi memang itu ciri khas tulisan dari Mas Da ini adalah tulisan yang ringan, tidak menggurui, tidak pamer sebenarnya, tapi mengena. Dan saya cukup tersentuh dengan tulisan-tulisan beliau dan sempat terpintas di pikiran saya untuk ya mengikuti jejak beliau gitu. Ya, itu tadi sekelumit tentang awal mula dari buku berjudul Membangun Rumah di Bawah Tanah. Ini buku pertama berarti ya? Kalau untuk yang Karir Solo, dalam satu buku saya, tulisan saya sendiri itu baru. Tapi untuk misalnya menyumbangkan beberapa tulisan dari satu buku, itu ada beberapa. Oh iya. Alhamdulillah berarti solo tulisan sendiri ya. Ya. Oke, jadi mungkin Pak Ustadz juga sudah baca buku ini. Jadi
sekarang mungkin kita pengen tahu dari Pak Ustadz Ahmad Anwar ini tentang dari sisi Islam sendiri, Pak. Dari sisi cara dakwah ini kan tadi bisa dibilang dakwah itu nggak mesti harus jadi ustadz atau jadi dai untuk bisa ini lewat media tulisan seperti yang dilakukan Pak Ahmad Dahlan ini juga bisa bagian dari dakwah itu sendiri. Dan dari tulisan-tulisan ringan ini tadi yang justru karena ringannya itu lebih mudah menyentuh sang pembacanya. Silakan Pak Ustadz bicarakan dari buku Membangun Rumah di Bawah Tanah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala ba'du. Untuk moderator yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga lebih khusus ini Mas Dahlan atau bagaimana? Mas Dahlan ya. Baik, saya manggilnya Mas Dah juga berarti. Baik, terima kasih Mas Dahlan sudah menuangkan sebuah unek-unek, sebuah pengalaman hidup, apa yang dirasa, apa yang dilihat, kemudian tertuangkan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Karena disebutkan kafa bil mar'i kadiban. Orang itu cukup dikatakan pembohong apabila dia mendengar kabar, melihat sesuatu, kemudian dikabarkan kepada yang lain tanpa cross check, sementara yang dikabarkan itu sesuatu yang tidak baik. Jadi cukup dikatakan pembohong. Nah, sekarang ini sesuatu yang luar biasa, walaupun sederhana. Unek-unek apa yang dirasa, apa yang dilihat dituangkan dalam bentuk sesuatu yang baik. Tentu saja ini, kalau saya ingin sebutkan ini sebenarnya ini yang disebut Mas Dahlan, ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya gini. Ketika gagasan kita, ketika apa yang kita rasa atau yang pengalaman hidup kita itu baik, kemudian kita tuangkan, bisa mengajak yang lain untuk menginspirasi kepada yang lain, orang itu menjadi baik. Ini sebenarnya kita sedang mengalirkan ilmu kita kepada yang lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, menjadi sedekah, menjadi ilmu yang bermanfaat yang mengalir terus untuk Mas Dahlan. Karena kalau tadi disebutkan oleh moderator bahwa walaupun tidak jadi ustadz, ini yang perlu kita dudukkan sementara. Kita ini hakikatnya rumah kita adalah madrasah, lembaga pendidikan bagi keluarga kita. Dosennya siapa? Ustadznya siapa? Gurunya siapa? Ya kita. Hakikatnya semua kita adalah ustadz. Cuman ustadz yang mengajak kepada yang baik atau kepada yang buruk. Karena disebutkan ulama itu adalah dalam bahasa Arab disebut istilah jamak taksir, kata yang terpecah. Artinya ulama itu bisa baik, bisa buruk. Sejelek apapun yang dilakukan dia tetap ulama, tapi ulama yang tidak baik. Ketika dia dilakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi, maka dialah kemudian ulama pewaris Nabi. Makanya kemudian saya ingin tunjukkan bahwa semua kita yang mengaku diri kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia, kita semuanya adalah ustadz. Berarti peluang kita di mana saja. Kalau kita katakanlah kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ambil air wudhu, kemudian kita bergegas berjalan ke masjid. Pada saat tetangga kita melihat kita, teman kita melihat kita sedang berjalan ke masjid, hakikatnya kita sedang mendakwai dia, walaupun tanpa kata-kata. Nah sekarang ini, buku ini lebih kepada gagasan, pengalaman,
apa yang dirasa oleh Mas Dahlan coba dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini adalah dakwah dengan tulisan. Jadi siapapun kita, akhirnya ternyata kita juga ustadz juga. Begitu Mas Dahlan. Baik. Kemudian beberapa poin, alhamdulillah saya luangkan 2 hari untuk membaca ini sambil mencoba mencarikan, mengkorelasikan dengan nas, dengan hadis. Ini yang lebih banyak adalah apa yang dilihat, apa yang dirasa oleh Mas Dahlan ini kemudian dituangkan adalah, kalau disebut tafsir, sebenarnya tafsir dari apa yang dilihat itu, hakikatnya itu adalah menjelaskan tentang ayat. Katakanlah di antaranya ini, ketika bicara tentang Tuhan mendengar dan mencatat. Kemudian ketika bicara tentang Allah yang akan mengurus anak kita. Itu sebenarnya nyambung semuanya, cuman ini kan apa yang didengar, apa yang dirasa dan dilihat kemudian dituangkan. Maka kemudian ketika disebutkan Allah yang akan mengurus anak kita, Allah katakan memang nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sayalah yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Sayalah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada anak-anak kalian. Ini menunjukkan bahwa pesan Allah, jangan engkau bunuh anak-anak kamu karena engkau takut tidak mengurusnya, tidak mampu mendidiknya. Maka kemudian Allah tegaskan, kenapa? Karena saya memberi rezeki kepada kamu dan anak-anakmu. Maka kemudian ini lebih menanamkan sifat optimis bahwa dalam hidup dan kehidupan jalanin saja, ikhtiar saja. Karena apalagi ketika mengangkat contohnya Cecak itu saking imannya kepada Allah luar biasa. Setiap 3 bulan sudah bertelur. Dan telurnya nggak hanya 1. Itu menetas, anaknya 5. Kita tahu makanan pokok cecak, nyamuk. Punya saya. Dan tidak mungkin cecak akan terbang, loncat untuk nangkep nyamuk itu. Tapi dari kecil pun ternyata datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Kita itu diajari nyanyi dari dulu begitu. Artinya sebenarnya menanamkan kepada kita bahwa saking imannya cecak itu yang menunjukkan bahwa Allah memberi rezeki kepada kalian. Dan untaian yang lain yang saya dapatkan di dalam ini adalah Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Nilai yang dituangkan dalam buku ini, beberapa poin yang bisa saya tangkap, saya simpulkan adalah bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita ini benar-benar bahwa Allah Samad. Allah tempat bergantung. Kita benar-benar harus sadari bahwa kita selama sepanjang hidup kita, bahkan sampai di hari akhir, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rasa sekarang oksigen yang kita hirup 24 jam, kalau itu diberhentikan oleh Allah, kita tidak dapat oksigen, bermasalah kita. Atau kita pencet hidung kita tutup mulut kita, berhenti aja, tidak napas 5 menit, pasti bermasalah, sesak. Itu menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sirkulasi darah, denyut jantung kita juga seperti itu. Lebih jauh lagi kemudian, bahkan kalau membaca buku ini, membangun rumah di bawah tanah, ini lebih bicara ternyata bahwa kita itu sampai sudah meninggal, dikubur pun kita juga tetap bergantung kepada Allah. Kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, bahkan dalam ajaran agama kita diajarkan semua yang masih hidup
anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, sampai saat mensolati doanya pun juga nggak ada beda. Cuma 2 poin. Allahumma firlahu warhamhu. Poinnya cuma 2 ini, tapi belakangnya diulang-balik aja. Wa'afi wa'fu anhu wa la tafsina ba'dahu wa wasi' madkhalahu. Tapi poinnya ada di 2. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahannya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepadanya. Kalau ampunan Allah sudah berikan, kasih sayang Allah sudah diberikan, pasti yang lain juga akan diberikan. Maka di sini kemudian peran anak di dalam mendoakan orang tua. Semua kita tidak boleh absen. Tidak boleh absen untuk mendoakan ayah dan ibu kita sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena kalau kembali ke poin yang tadi itu, ketika aku tinggalkan anakku di muka bumi ini, itu doanya apa? Kita doanya apa? Doa kita adalah wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah ya Rabb. Saya lebih menguatkan dengan apa yang dituangkan Mas Dahlan di sini dengan kalimat ayat biar lebih kuat lagi, bahwa apa yang dituangkan ini doa orang tua kita, ya Allah, perbaiki diriku ya Allah dengan memperbaiki hadirnya anak keturunanku. Anak keturunanku ya Allah, kehadirannya jadikanlah anak-anakku itu memintakan ampun atas kekurangan dan kesalahanku. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku selalu meminta kasih sayang-Mu untukku. Ya Allah, kalau anakku punya jabatan, kalau anakku punya harta, kalau anakku punya deposito, jadikanlah ya Allah bagian dari harta yang dimiliki, dari jabatannya itu, mampu memperbaiki kehidupanku di alam barzakh. Itu sebenarnya permohonan orang tua kita. Dan itu naluri setiap manusia sama, hadirnya anak kita harus lebih baik daripada kita. Dan lebih jauh lagi, Islam mengajarkan tidak hanya itu, tapi orientasinya adalah lebih jauh adalah apapun yang dimiliki, umurnya, kesehatannya, pikirannya, hartanya, itu mendatangkan kebaikan untuk ayah dan ibunya. Ini penjabaran ini kemudian di poin tentang ekwal yang ketiga, tata alam baka. Ini poin satu-satu saya mencoba membacanya dan alhamdulillah sampai khatam Nazarlan, sampai biografi beliau sudah saya coret-coret 2 hari full, 2 hari 1 malam. Saya mencoba selain membaca juga mencoba meresapi. Ada poin yang paling banyak dituangkan adalah bentuk amal soleh. Kenapa amal soleh ini harus dimaksimalkan, harus kita maksimalkan? Dalam tuangan dalam buku ini cerita tentang orang Saudi, cerita tentang orang yang mau berangkat haji, yang tukang sepatu mau berangkat haji. Itu dulu pernah saya, itu memang ada kisah tentang itu juga ada. Subhanallah, ini semuanya adalah menggiring kepada kita agar kita itu punya kepekaan sosial, agar kita itu tidak mengedepankan kritis kemudian mencemooh orang, tetapi kalau kritis kita itu lebih mengedepankan hadirnya solusi, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan sekarang. Katakanlah begitu dengar di Sukabumi kemarin ada kejadian begitu, yang harus muncul, apa yang harus saya bisa lakukan sekarang? 5.000, 10.000, menyisihkan harta kita lebih cepat, itu akan lebih bagus daripada mengomentari sesuatu yang kita tahu kenapa responnya ini kok tidak cepat dari pemerintah, Bapak. Bukan itunya, tetapi harus kita kembalikan apa yang harus saya lakukan. Kepekaan seperti itulah yang kemudian banyak tertuang dalam buku ini. Kalau bahasa lain, akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh, ini adalah satu hal yang harus
menjadi konsep dalam hidup dan kehidupan kita di dalam memanfaatkan sisa umur. Karena disebutkan begini, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Saya lebih memperkuat aja. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, standar usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau Mas Dahlan sekarang sudah 59 lebih 11 bulan, berarti tinggal 1 bulan lagi. Itu pun kalau sampai, gitu ya. Kalau ambil maksimal 70 tahun. Sekarang berapa, Mas Dahlan? Masih muda. 54? Segitulah. Berarti kalau 54, 6 tahun lagi. Kalau ambil 60, kalau ambil maksimalnya 60, ya berarti 16 tahun lagi. Dan lagi-lagi kita apa yang Rasulullah katakan itu sebenarnya untuk menghasut kita, apalagi ditegaskan wa aqallu man yajuz dzalik. Umatku itu yang umurnya sampai di atas 70 itu ada, tapi tidak banyak. Cuma kalau kita selesai Jumatan di kampung kita, kalau di sini kan memang rata-rata masih belum pensiun yang ada di sini. Tapi ketika kita Jumatan di lingkungan kita saat liburan gitu, maka kemudian ketika selesai Jumatan kita noleh ke kiri dan ke kanan, kita bisa hitung dengan jari kita ini berapa yang usianya di atas 70. Benar kata Nabi, sangat sedikit umatku itu yang usianya di atas 70 tahun. Rata-rata 60-70 itu sudah dipanggil oleh Allah. Maka kemudian poin-poin tentang cerita ini adalah menghasung kepada kita untuk melakukan akselerasi amal soleh dalam posisi apapun saja. Makanya dalam konteks kayak jadi tukang sepatu, mau naik haji, cerita tentang itu. Ya, ini kan cerita tentang orang miskin, tetapi dia punya hati, dia punya kepekaan sosial. Apa yang harus dilakukan? Saya berangkat haji sekarang, tahun ini, atau saya infakkan harta saya. Ternyata hati mengatakan, saya lebih baik menolong itu, menolong orang itu. Ketika mengedepankan itu, ada isyarat bahwa dia manusia yang paling mabrur hajinya tahun itu, sementara belum berangkat haji. Ini menunjukkan bahwa kepekaan sosial, kepekaan hati di dalam melakukan percepatan di dalam beramal soleh ini adalah satu hal tolok ukur kecerdasan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi sisa umur yang Allah berikan ini, kalau kita tidak pandai memanfaatkan kesempatan itu dengan akselerasi amal soleh, maka kemudian kita akan dikatakan manusia yang bodoh. Kenapa? Harus kita kedepankan adalah andaikan jam 1 malam nanti, kalau melihat ini, andaikan jam 1 malam nanti berakhir kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, poin-poin itu ada dituangkan dalam ini. Jadi yang harus dikedepankan adalah kita tidak mau mati disebut sebagai orang Islam yang pembohong. Ngaku Islam tapi bohong. Apa bentuknya? Kan jelas depan mata kita ada anak-anak yatim. Kemudian ketika kita tidak peduli, tidak empati dengannya, kadang-kadang kita melihat pengurusnya itu seolah-olah yang ngurus setiap hari itu kayak bunda bonafit. Kadang-kadang kalau kita undang yang kita undang anak yatim makan bersama, seolah-olah kita lebih keren daripada dia. Sementara yang ngurus itu kelihatan, kalau orang Jawa bilang itu menutup, dia tidak munafik lah gitu. Sementara di hadapan Allah dia yang paling baik, paling mulia. Kenapa? Karena dia mengurus anak-anak yatim itu tiap hari dan menunjukkan bahwa dia adalah orang Islam yang menunjukkan keislaman. Bukankah ayat itu sering kita baca? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Alladzi yad'ul yatim, poin yang dituangkan ini salah satunya itu. Kemudian berapa menit lagi nih? Dikit lagi. Baik, saya
dari poin judul ini di belakang dituangkan membangun rumah di bawah tanah. Ini yang kemudian cukup menarik, kalimatnya sederhana, tulisannya pendek, dan kemudian cukup membuat rana. Kita semuanya berpikir, selama ini kalau kita ada bonus dari target kerjaan kita, yang kepikir adalah kamar kita kasurnya diganti. Kita jalan-jalan kemana? Kemudian ini perlu dilebarkan nggak rumahnya? Akhirnya terjadilah kita pesan gambarnya, berapa harganya kita beli, dan kemudian mulai dibangun. Begitu jadi, ternyata meninggal. Jalan-jalannya belum sempat. Menikmati rumah yang baru selesai juga belum sempat. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Itulah kemudian menjadi nasihat dari buku ini. Di ujungnya adalah kenapa kita sibuk membangun rumah indah di atas bumi, tetapi di bawah bumi, di balik tanah, di bawah tanah kita tidak membangun keindahan yang menjadikan kita lebih bahagia. Ini poinnya juga masuk pada bentuk akselerasi amal soleh. Maka yang harus kita kedepankan di dalam membangun rumah di bawah tanah itu adalah bagaimana menjadikan selain husnul khotimah, tetapi di alam barzahnya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir itu dengan baik, dan kemudian semua jaza balasan yang Allah berikan dari amalan-amalan itu bentuknya baik terus mengalir ketika kita di alam barzah. Makanya ketika itu ada pada diri kita, subhanallah, berarti memang benar kita memang membangun rumah di bawah tanah. Jadi orientasi kita lebih kepada jadikan wakaf itu adalah bentuk amaliyah dalam memanfaatkan sisa umur kita. Sedekah jariyah. Jadi wakaf, sedekah jariyah termasuk seperti ini ketika ada pengalaman hari ini, ketika kita merasa melihat sesuatu kemudian kita tuangkan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk cerita, tetapi menggiring seseorang untuk menjadi baik. Apa yang kita dapat? Kalau ada orang mendapatkan hidayah karena membaca buku kita, apa? Kata Nabi, wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humuril ni'am khairun minad dunya ma fiha. Demi Allah, kata Nabi, kalau ada seseorang mendapatkan hidayah karena nasihat kamu, termasuk buku ini. Ketika dibaca orang itu mendapatkan nasihat, mendapatkan hidayah dari Allah karena membaca buku kita. Karena nasihat kita, karena pesan kita, karena kritik kita. Maka yang kau dapatkan lebih baik dibandingkan dunia ini seisi. Dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah kerja mendapatkan DKI kita bisa beli. Jangankan DKI, pasar minggu ini kita beli tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi kemudian yang kau dapatkan lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Gimana caranya? Ketika kita mampu menuangkan begini, mendatangkan inspirasi yang baik untuk seseorang, itu subhanallah, kebaikannya sangat besar sekali. Jadi mudah-mudahan ini Mas Dahlan, saya panggilnya Mas saja karena beda 3 tahun kelihatannya. Saya 51 usia sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dari judul saja kemarin begitu saya baca sudah membangun rumah di bawah tanah. Oh, berarti ini lebih mendorong, menginspirasi seseorang untuk berpikir tidak hanya rumah, mobil, jabatan, dan kemudian meninggal di sana sengsara, tetapi yang harus didapatkan adalah bahagia di bawah tanah, bahagia di atas tanah, bahagia di bawah tanah, dan sampai kemudian bahagia di hari akhir nanti. Dan terakhir dari apa yang bisa saya sampaikan adalah akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Bagi kita semuanya di dalam memanfaatkan kesempatan umur, kesempatan sehat, kesempatan harta, kesempatan jabatan, semuanya ini harus kita maksimalkan agar benar-benar itu menjadi
sesuatu yang membahagiakan kepada kita, menjadi rumah beneran membahagiakan di dalam alam barzakh dan juga sampai di akhirat nanti. Begitu tentang buku ini begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin sedikit saya sudah membaca buku juga Ustaz, kebetulan ada tulisan dari Mas Dan ini yang menyatakan bahwa ada namanya ibadah individu dan ibadah sosial. Ya. Yang mungkin menggelitik di hati saya, seberapa penting sih ibadah sosial itu mendukung ibadah individu tadi, Ustaz? Ya, baik. Saya juga sempat muncul itu karena itu juga menjadi sebuah narasi para ustadz-ustadz sering juga menyampaikan bahwa ada ibadah individu, ada ibadah sosial, betul. Tetapi yang harus kita pahami adalah ibadah sosial itu akan muncul ketika keimanan seseorang itu benar. Karena semuanya itu adalah baik yang diamalkan secara pribadi, sholat, puasa, baca Quran yang sifatnya individu, kemudian kita melakukan memberi sedekah kepada anak yatim, kemudian kita sedekah untuk kegiatan sosial, untuk masjid. Ini semuanya adalah buah dari keimanan, keyakinan seseorang ketika orientasi hidupnya benar. Jadi itu bahasa untuk mendorong seseorang aja sebenarnya. Tetapi yang paling mendasar ini tidak boleh kita dikotomikan, tidak boleh. Bahwa kedua-duanya harus jalan. Ada istilahnya jangan sampai kita kayak lilin juga, gitu. Artinya ibadah sosial kita maksimalkan, kemudian kan saya sudah melakukan banyak bantu orang, udah pahala udah jelas, tapi kemudian sholatnya belang dentong, kemudian puasa Ramadannya nggak jelas, gitu ya. Atau kemudian kebalikannya, sudah yang penting kita itu kan pahalanya sudah banyak, pergi ke umroh terus saja, pulang-balik, pahalanya sudah jelas di sana. Sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali sekali sholat berjamaah. Kemudian ambil air wudhu, berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, pahalanya sama dengan umroh. Kemudian kita melakukan umrohnya, proses umroh, sholat di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 pahalanya. Akhirnya pulang berpikirnya, pahalanya udah banyak, ini tenang aja, nggak usah lah. Gitu. Itu yang kemudian seolah-olah bahwa ibadah individunya itu sudah selesai. Sementara disebutkan begini, orang itu tidak katakan beriman, tidak disebut sebagai orang yang beriman ketika seseorang itu tidak peduli kepada yang lain. Jadi itu yang kemudian disebutkan, didudukkan oleh Rasulullah, dia bukan umatku. Berarti nanti di hari akhir nanti dia akan masuk neraka, walaupun dia ngaku dulunya di dunianya seorang muslim, tapi kemudian ketidakpekaannya, ketidakpeduliannya terhadap yang lain itu menunjukkan bahwa dia itu adalah membohongi diri. Makanya kemudian kepekaan itu adalah untuk akselerasi amal soleh yang kemudian poinnya adalah buah dari keimanannya, buah dari keimanan yang dimilikinya, kebenarannya itu akan berbuah amalan individu dan amalan sosial. Begitu. Saya boleh bertanya, kalau yang tadi di contoh yang kedua itu, di contoh yang kedua tadi kalau saya bilang kalau ada seseorang yang ibadah individunya udah luar biasa, misalnya umroh bolak-balik, tapi tidak punya kepekaan sosial, apakah itu berarti ibadah individunya tidak diterima atau tidak seperti apa? Bisa seperti itu kan, harusnya seiring sejalan tadi. Kalau ibadah individunya bagus, seharusnya ibadah sosialnya juga mengikuti jadi bagus juga gitu. Iya. Maka nasnya itu disebutkan barang siapa yang tidak peduli terhadap nasib yang menimpa kepada orang mukmin, maka disebutkan falaisa minna.
dia bukan golonganku. Artinya sholatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, saumnya tidak diterima, zakat. Kalau zakat kan ini bentuk ibadah sosial. Tapi yang sifatnya individu itu dikatakan dia sedang membohongi dirinya. Makanya kita tidak boleh mendikotomikan, dua-duanya harus tetap jalan karena ibadah yang kita lakukan untuk kita karena kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan melihat bahwa ibadah individu yang kita lakukan itu sebagai beban, tetapi itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau Allah sudah mau ngasih semuanya, masa melakukan itu saja nggak mau? Allah sudah ngasih oksigen yang nggak usah bayar, mata yang nggak usah bayar, nikmat badan ini semuanya nggak usah bayar. Melakukan itu dan itu akan kembali kepada diri kita. Kita punya dosa, kita sholat, Allah akan hapuskan dosa kita. Kita punya dosa, kita puasa, Allah akan hapuskan dosa. Kan untuk kita juga. Gitu. Nah kemudian itu tadi Allah katakan orang itu bohong, membohongi dirinya, seolah-olah dia beriman kepada Allah, seolah-olah dia sebagai seorang Muslim yang benar, tetapi dia hakikatnya semuanya ditolak oleh Allah karena kepekaannya di dalam hidup itu tidak ada. Begitu Mas Dana. Ya, alhamdulillah sudah kita simak bersama tadi makna yang bisa ditangkap dari sisi ibadah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad An-Nuri dari buku ini. Jadi silakan jamaah daring bisa memperoleh buku ini untuk membacanya. Cukup ringan isinya dan cukup bisa mengajak kita untuk ke arah kebaikan, di mana di kondisi saat ini banyak justru berita-berita yang negatif yang bermunculan. Jadi buku ini tuh atau tulisan-tulisan dari Mas Denny bagian dari berita-berita positif yang memberikan contoh-contoh kecil, contoh-contoh keseharian yang bisa mengajak kita untuk lebih baik lagi. Begitu tadi ibadah. Kalau tadi kata Ustadz tidak boleh kita dikotomi ibadah sosial dan ibadah individu. Dan buku ini tuh mengajak kita untuk itu tadi ibadah sosial itu bisa mendukung ibadah individu itu tadi. Semoga yang ditulis oleh penulis Pak Madalan ini bisa menjadi pahala yang mengalir untuk beliau, di mana kita bisa ikut diajak menuju kebaikan. Dan yang pasti kalau ini bisa juga mengajak kita untuk mendokumentasikan dalam bentuk tulisan apapun itu tadi bentuk kebaikannya, untuk bisa mengajak orang lain menuju ke yang lebih baik. Sekian acara bedah buku hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz dan oleh penulis itu bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami ada kesalahan atau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah buku yang kedua. Ya. Sebelumnya di jaringan aja masing-masing. Nggak pakai podcast gitu. Yang ditulis tahan.